Dan bagian yang ketiga, wal qismu salis tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin li ghairihi wa huwal ma'ul musta'malu. Ini lagi nih yang repot dipahami nih. Air yang ketiga ini air yang udah dipakai buat wudhu, ditadain lagi. Contohnya begini, saya membasuh muka, saya tadain tuh air di kenceng, kenceng itu. Apa dah? Bahasa dulu tuh. Ya, saya tadain. Air saya tadain, ya. Air saya tadain waktu berwudu, waktu membasuh muka, ya. Nah, air tersebut mengandung hadas, begitu. Orang ketika berwudu, kenapa disuruh berwudu? Karena dia berhadas. Kalau nggak berhadas, nggak disuruh wudu. Contohnya, saya udah wudu 2 jam yang lalu. Sekarang mau sembahyang, sembahyang duha, sembahyang kali begitu. Dia nggak wajib wudu karena dia tidak berhadas, masih suci. Atau satu wudu saya pakai buat sembahyang maghrib. Kemudian saya nggak keluar dari tempat sholat, saya nungguin di situ misalnya, dan belum batal. Saya pakai lagi tuh kan wudu saya. Itu saya namanya tidak berhadas dan masih suci dari wudu yang tadi. Walaupun wudunya udah dipakai tadi buat sembahyang maghrib, sekarang dipakai buat sembahyang isya, ya. Jadi orang itu wajib berwudu karena berhadas. Cuman hadasnya nggak kelihatan. Ini supaya ibu pahamin. Hadas nggak kelihatan. Kata orang abstrak begitu. Nggak kelihatan dia. Tapi ada itu akibatnya. Akibat berhadas nggak boleh sembahyang. Nggak boleh karena dia berhadas begitu. Hadas itu timbul ketika dia udah suci. Ya, orang suci nih. Berhadas. Timbulnya kapan? Ketika 1, buang angin, 2, keluar sesuatu dari depan atau dari belakang, 3, seperti menyentuh antara lawan jenis, ya. 4, karena hilang akal lantaran itu penyebab hadas. Penyebab hadas. Hadas itu sesuatu yang nggak kelihatan. Tapi hadas itu membuat terhalang orang beribadah seperti sholat atau tawaf begitu. Jadi orang disuruh berwudu karena berhadas. Cuman hadasnya nggak kelihatan. Seandainya nih ya, kita berandai-andai nih. Anggap hadas itu merah warnanya. Merah lah begitu. Saya basuh muka saya tadain tuh air. Airnya bagaimana? Airnya merah. Nah, air yang merah itu namanya mustakmal. Itu buktinya merah, bekas dipakai untuk membasuh muka. Cuman nggak kelihatan tuh hadasnya. Cuman kita pastikan air itu udah dipakai buat membasuh muka. Muka wajib dibasuh karena muka berhadas. Maka air yang dipakai bekas membasuh muka itu namanya air mustakmal. Contoh yang lain, ya. Saya kasih contoh, misalnya saya lagi nimba. Kenal nimba ya? Zaman dulu ya, nimba pakai kerekan, pakai tambangnya karet lagi. Pakai tambangnya karet begitu kan, pakai ember dah begitu. Waktu saya mau ngambil tuh air di ember, tangan saya menyentuh. Itu air nggak mustakmal. Kenapa nggak mustakmal? Loh, saya lagi nggak wudu. Saya nggak membasuh muka. Saya cuma menyentuh, ngobok-ngobok. Ini air nih di gelas. Ini air suci mensucikan. Boleh dipakai buat adat seperti minum, boleh dipakai buat ibadat seperti berwudu. Cuman berwudu paling bisa ya mungkin mengusap kepala kali. Atau membasuh apa sedikit begitu. Ini air ketika saya kobok-kobok nggak ngape-ngape. Yang penting tangan saya bersih. Itu yang kadang-kadang orang salah paham. Dibilang air itu mustakmal ketika disentuh, dipegang mustakmal.
Yang mustamal itu air bekas mengangkat hadas. Ketika giliran basuh muka, airnya ditadain. Nah, itu yang namanya mustakmal. Nggak bisa dipakai lagi. Nggak bisa dipakai habis membasuh muka, air ditadain, buat tangan. Nggak bisa, karena itu air udah kepake. Namanya mustakmal. Itu air mustakmal, kalau dipakai ya, dikumpulin, ada lebih 2 kula, anggaplah 1 derim, bisa dipakai lagi. Ya itu. Air yang mustakmal kan dia suci. Cuman enggak menyucikan. Karena dia sedikit. Ketika banyak dikumpulin, jadi kuat lagi. Yang tadinya cuman suci doang, sekarang tambah lagi suci dan mensucikan. Kalau dikumpulin jadi banyak. Itu agak dalam lagi tuh bahasannya. Cuman di sini yang ibu mesti pahami arti mustakmal. Ya, jadi mustakmal itu air yang bekas dipakai mengangkat hadas pada anggota tubuh. Air itu sisanya itu, bukan sisanya, bekas basuhannya. Nih, wal qismus salis, dan bagian yang ketiga, tohirun, ialah air yang suci, fi nafsihi, pada dirinya air itu. Cuman ghairu mutahhirin, lagi tidak dapat mensucikan, li ghairihi, bagi yang lainnya. Jadi air mustakmal dia masih suci, cuman tidak menyucikan. Wa huwal ma'ul mustakmalu, ya, dia itu ialah air yang telah digunakan, mustakmal digunakan, fi raf'i hadatsin, dalam menghilangkan hadas. Ini nih definisinya nih. Ini pengertiannya nih. Ini yang disebut apa itu mustakmal? Ini nih. Al mustakmalu adalah fi raf'i hadasin. Ya, jadi al mustakmalu huwa al ma'ul mustakmalu fi raf'i hadasin. Ialah air yang dipakai dalam menghilangkan hadas. Apa air mustakmal? Kalau ditanya begitu, apa air mustakmal? Air mustakmal pakai untuk mengangkat hadas tuh. Begitu artinya, ya. Kalau ujian ditanya itu, apa air mustakmal itu? Jawab air mustakmal adalah air yang dipakai untuk mengangkat hadas. Pontan 100. Pontan 100 sudah. Bukan 90 lagi. Bener jawabannya. Itu baru satu itu. Itu baru satu sisi. Ada lagi sisi yang selanjutnya ini. Itu belum titik itu. Baru koma itu. Jadi air mustakmal adalah air bekas mengangkat hadas. Au izalati najisin, atau menghilangkan najis. Wah, ini bagaimana ini? Ini agak sulit dipaham ini. Atau menghilangkan najis illam yataghayyar, jika air itu tidak berubah. Ya, syaratnya ini, anggap tangan saya ini kena najis, kencing. Saya ambil 1 gayung. Ya, paham nih? Ada tangan kena najis, entah itu kencing, saya ambil air 1 gayung. Saya caranya guyurin. Begitulah cara yang bagus menghilangkan najis pada sesuatu. Kalau tangan masuk ke gayung, wah itu yang repot. Ini tangan saya yang kiri kena najis, tangan kanan megang gayung. Tangan kiri yang kena najis saya masukkan ke dalam gayung. Apa yang terjadi? Yang terjadi air di gayung ikut najis. Dalam gayung bagian dalam najis. Karena air di gayung najis, kita angkat tangan kita, tetap aja tangan kita ini masih bernajis. Begitu. Jadi yang bagus bagaimana? Diguyur. Nah, ketika diguyur, najisnya rontok, airnya juga nah, tinggal tangannya jadi bersih. Maka kalau nyuci baju yang dipakai buat sembahyang kena najis, ya itu sih cara yang paling bagus, guyur dulu dah.
ilangin najisnya. Setelah itu mau diapain kayak bebas, sudah caranya. Termasuk mustakmal. Tadi mustakmal itu bagian pertama, bagian A, yaitu air yang dipakai buat mengangkas hadas, itu mustakmal. Bagian kedua, air yang dipakai untuk menghilangkan syaratnya air itu datang. Syaratnya air itu disiramin ke Nah, sekarang saya tadain lagi. Nah, ini kan cerita tadain. Tadi kan untuk supaya membuktikan mustakmal saya tadain itu. Air cucian tangan yang kena kencing itu anggaplah air sekilo, yang gampang ngitungnya dah. Air sekilo. Saya basuh ini. Tangan saya kena kencing, ya. Nah, ini cara yang benar, airnya datang begitu, diguyur, ya. Kemudian saya tadain lagi. Nah, kalau saya tadain enggak berlebihan air tersebut setelah dipotong yang nempel pada tangan. Misalnya ini untuk tadi membasuh tangan sekilo. Kemudian diguyur. Saya tampung lagi, ya. Anggaplah yang nempel di tangan 1 on. Secara akal air yang kita tadain berapa tinggal? Tadi kan sekilo. Nempel di tangan 1 on. Sisanya 9 on. Nah, air 9 on itu airnya suci. Air itu dia suci dengan syarat enggak lebih dari 9 on. Anggap ada 9,5. Tadi dipakai 1 kilo. Nempel di tangan 1 on. Mestinya kan tinggal 9 on. Sekarang ditimbang lagi ada 9,5 on. Ini setengah najis ini. Setengah najis ini. Maka ini air nggak disebut mustakmal. Ya kita sih jarang begitu. Cuma ini asal ngasah otak aja. Nggak ada orang pakai tadain air gua banyak katanya begitu. Gua buang aja udah. Cuman pemahamannya begitu secara ilmiahnya. Jadi sekarang selampe. Selampe kena najis. Saya guyur dengan air sekilo, ya. Kemudian saya tadain, pasti berkurang kan? Kenapa berkurang? Dipotong dengan yang nyerep di selam. Anggaplah yang nyerep di selampe 2 on. Maka mestinya tuh sisanya tinggal 8. Itu air mustakmal itu. Tapi kalau ada 8,5 on, setengahnya itu najis. Nah, itu bukan air mustakmal, namanya air mutanajis. Tuh lain lagi namanya. Air mutanajis, air yang kena najis, begitu. Air mustakmal, air yang bekas dipakai. Cuman tuh ada perincian itu bekas dipakai. Air mutanajis, air yang kena najis. Paham nih, saya ajak berpikir. Cuman pada pusing udah. Ada pusing udah loh. Saya ajak berpikir. Begitu memang. Ya hukum begitu. Disuruh berpikir. Ya. Jadi mustakmal itu ada 2 penjelasan. Maksudnya ini ada pengertiannya ini A dan B. Dua-duanya ini termasuk mustakmal. Ya. Jadi yang pertama itu wahwa al-ma'ul mustakmal fi raf'i hadasin. Air mustakmal itu dalam menghilangkan hadas. Itu A-nya. Atau izalati najisin, menghilangkan najis illam yataghayyar, jika air itu tidak yang ditadain nggak dicium baunya nggak bau najis, nggak pesing, warnanya warna air, saya jilatin rasa air bukan rasa kencing. Jadi itu yang dikatakan illam yataghayyar. Air itu yang saya tadain nggak berubah begitu. Kemudian tambah lagi penjelasan walam yazid waznuhu ba'da infisalihi. Walam yazid waznuhu ba'dan fisalihi amma kana ba'da i'tibari ma yatasharrabuhul magsulu minal ma'. Panjang itu. Ya, jadi maka air itu tidak berubah
walam yazid, dan tidak melebihi. Yang tadi itu nggak melebihi. Ya, airnya 1 kilo buat nyuci selampe, diguyur, tadain lagi. Anggaplah kira-kira yang nyerap 2 on. Mestinya sisanya tinggal 8 on. Tahu-tahu ditimbang ada 9 on. Waduh, berarti ini 1 on najis. Nah, itu namanya air mutanajis, bukan mustakmal. Yang mustakmal itu dia membasuh selampe yang kena najis dengan 1 kilo, kemudian dianggaplah yang menyerap di selampe 2 on, sisanya tinggal 8 on air mustakmal. Begitu. Kalau lebih 8 namanya air mutanajis. Ya. Demikian itu. Ya, dan tidak melebihi timbangan beratnya air itu. Ya, enggak melebihi sesudah terpisahnya dari perkara yang sudah ada. Ngomongannya begitu. Sesudah terpisahnya dari kadar yang ada sebelum dipakai. Jadi sebelum dipakai 1 kilo, setelah dipakai 8 on, begitu. Dihitung-hitung tadi memang 2 on itu nyerap nempel di selampe. Ya percis emang sisanya 8. Nah itu nggak berubah itu. Ya, maka air itu namanya mustakmal. Jadi air mustakmal airnya suci, tapi tidak menyucikan. Kalau bertambah itu tadi ya sisanya, maka namanya air mutanajis. Ya. Sesudah memperhitungkan air yang terserapnya, sudah diperhitungkan, jadi sisanya tinggal berapa on, yang nyerap berapa on, begitu. Yang dikatakan sesudah menghitungkan air yang diserapnya oleh barang yang dicuci dari airnya. Barang yang dicuci itu selampe dicuci ya dengan air 1 kilo. Dihitung-hitung yang nyerap anggap 2 on. Tadi airnya 1 kilo, berarti kan tinggal 8 on. Maka yang 8 on airnya itu mustakmal, suci tapi tidak mensucikan. Kalau lebih dari itu berarti itu air bukan mustakmal tapi air mutanajis itu.